Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ekonomi kelas 11 MIPA 6 akan mempresentasikan artikel tentang perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irwansyah. Nama saya Tasya Nahdiatul Insyah. Nama saya Rohida Royani. Nama saya Nazwa Delia. Nama saya Diantiliana Putri. Oleh Ilham Rezeki Wahyu Putra, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi tentang pajak. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar, sehingga tanpa pajak, maka negara ini tidak bisa terus bergerak maju, dikarenakan tidak adanya dana. Apabila di masa lalu pahlawan adalah mereka yang memegang tombak dan pedang untuk berjuang meraih kemerdekaan, maka sekarang pahlawan adalah mereka yang mau membayar pajak untuk menjaga eksistensi dari negara ini, dan juga mereka yang mau berkarya agar bangsa ini diakui dan dihormati oleh bangsa lain. Dewasa ini, banyak sekali orang-orang yang masih belum mengerti tentang pajak dan juga tidak senang dengan pajak. Sejatinya, mereka hanya tidak mengetahui tentang manfaat pajak dan apa yang bisa diperoleh dari membayarnya. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pajak sangat dibutuhkan sejak dini untuk membentengi masyarakat dari stereotipe pajak yang buruk dan salah. Pembekalan semacam ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pada saat anak berada di lingkungan sekolah, guru bisa mengajarkan kepada anak-anak bahwa karena pajaklah mereka bisa menikmati fasilitas sekolah karena bangunan sekolah, fasilitas yang ada di sekolah, dana operasional sekolah, dan juga gaji-gaji dan guru-guru mereka berasal dari uang pajak yang dibayarkan warga negara yang taat membayar pajak. Kemudian dari lingkungan masyarakat, anak-anak bisa belajar bahwa fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat adalah hasil dari uang pajak yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang akan berguna untuk masyarakat luas karena bisa menjadi jembatan untuk tercapainya pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Uang pajak yang berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak akan disalurkan ke seluruh instansi dan akan digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan juga untuk membiayai operasional kantor-kantor pelayanan publik dan untuk membayar gaji ASN yang sudah bekerja untuk negara ini. Untuk memberikan pengetahuan yang mendasar tentang pajak kepada anak usia dini, contohnya pajak bertutur dan juga tax goes to school atau tax goes to campus. Pajak bertutur sendiri adalah program Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya peran pajak di sektor pembangunan dengan menargetkan 2.000 lembaga pendidikan baik SD, SMP, SMA, dan universitas di seluruh Indonesia. Sementara Tax Goes to School adalah program Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh seluruh kantor pelayanan pajak, KPP, dan juga kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan, KP2KP. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengenalan tentang pajak kepada anak-anak usia dini karena merekalah generasi muda dan mereka harus mengenal pajak dengan baik karena merekalah kelak yang akan menjadi konsumen akbar dan landing potensi perpajakan. Tetapi, tax go to school tidak efektif jika anak-anak diberi pengetahuan pajak yang langsung berat dan bersifat formal. Jadi, tax go to school harus bersifat fun tapi tetap mengedukasi. Tax go to school berfokus pada penjelasan manfaat pajak yang bisa dirasakan mereka sejak dini. Sementara,
Tax Kutus Kampus adalah program Direktorat Jenderal Pajak untuk memberi pengetahuan pajak kepada mahasiswa dan mahasiswi yang ada di universitas di Indonesia. Tax Kutus Kampus menyasar mahasiswa dan mahasiswi karena mereka sebentar lagi akan terjun ke dunia kerja dan dunia usaha. Jadi, diperlukan pembekalan yang cukup supaya mereka bisa ikut berkontribusi kepada negara melalui pajak. Melalui Tax Goes to School, Direktorat Jenderal Pajak bisa meminimalisir free rider yang hanya menikmati fasilitas publik, tetapi tidak berkontribusi kepada negara. Acara ini dilakukan agar mahasiswa dan mahasiswi tidak buta pengetahuan pajak saat terjun ke dunia kerja, karena banyak instansi dan perusahaan yang akan memberikan syarat kepemilikan NPWP kepada calon karyawannya. Tidak hanya itu, jika mahasiswa berupaya untuk membuka usaha sendiri, maka mereka juga memerlukan NPWP untuk menjalankan usaha mereka dan bekerja sama dengan perusahaan lain. Yang perlu ditekankan adalah apabila mereka telah memiliki NPWP, maka mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan, harta, dan SPT tahunan mereka. Saat mereka memiliki NPWP, mereka harus mengerti hak dan kewajibannya. Apabila mereka telah mengerti hak dan kewajibannya, maka Direktorat Jenderal Pajak akan membantu urusan mereka juga. Setelah mempresentasikan artikel tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak sangat berharap generasi muda Indonesia bisa menjadi awal yang baik untuk memulai generasi sadar pajak, karena merekalah yang akan menjadi penerus bangsa ini di masa depan. Direktorat Jenderal Pajak juga meminta dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam mengedukasi para generasi muda bangsa Indonesia.